Kita ke sorotan selanjutnya. Pemerintah Kota Depok mempertanyakan terkait mengapa wilayahnya berada di PPKM level 2 berdasarkan instruksi dari Mendagri. Berbeda pada asesmen situasi COVID-19 dari Kemenkes, di mana Depok ada di level 4. Berdasarkan instruksi Menteri Dalam Negeri, Kota Depok hingga saat ini masih berada dalam penilaian pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM level 2. Padahal menurut pemerintah Kota Depok, penyebaran COVID-19 di daerah penyangga ibu kota ini makin mengkhawatirkan. Berdasarkan data Satgas COVID-19 Kota Depok, hari ini kasus aktif COVID-19 di daerah penyangga ibu kota ini ada sebanyak 7.782 kasus. Sedangkan kasus harian sudah mencapai lebih dari 800 kasus per hari. Lalu, positivity rate menyentuh angka 13% dan tingkat keterisian rumah sakit mencapai 53%. Berdasarkan data-data penyebaran COVID-19 tadi, pemerintah setempat merasa seharusnya saat ini Kota Depok sudah menerapkan PPKM level 4 berdasarkan standarisasi penilaian yang ditetapkan Kementerian Kesehatan. Kalau untuk Inmendagri itu 31 Januari, memang Jabodetabek utama ditetapkan level 2. Ya. Untuk asesmen Kemenkes, itu per 1 Februari, itu Depok sudah masuk di level 4. Kita saat ini sudah pada poin 4, pada level 4, dengan jumlah kasus proporsinya 165 per 100.000 penduduk. Jadi seperti itu. Jadi di dashboard Kemenkes bisa dicek, memang posisi saat ini itu kita berada pada level 4. Sementara itu, Satgas COVID-19 Nasional menyatakan, kendati lonjakan penyebaran COVID-19 di Kota Depok saat ini sangat tinggi, ada sejumlah hal yang membuat penilaian PPKM di Depok masih cukup berada di level 2. Salah satunya soal capaian vaksinasi. Kasus di Depok memang naik, jadi kasus positifnya, kemudian juga kasus harian ataupun kasus yang aktif. Situasi Depok sekarang dengan kasus yang naik, dan situasi Depok dengan kasus yang naik di bulan 6 dan bulan 7 itu berbeda. Berbedanya adalah bahwa target vaksinasi jauh lebih baik. Kemudian penyelesaian dosis kedua jauh lebih tinggi. Dari kasus aktif COVID-19 yang ada di Kota Depok, didominasi oleh klaster sekolah. Sebanyak 34 sekolah pembelajaran tatap mukanya dihentikan karena banyak peserta dan tenaga pendidik yang terpapar COVID-19 dengan jumlah kasus sebanyak 239 orang. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, pemerintah Kota Depok mempertanyakan mengapa status wilayahnya masuk PPKM level 2 jika didasarkan pada instruksi Mendagri. Berbeda jika merujuk pada asesmen situasi dari COVID-19 daerah dari Kemenkes terbaru, di mana Depok itu sebetulnya ada di level 4. Tapi yang jadi pertanyaan, kenapa bisa beda? Kita akan berbincang dengan Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Pak Safrizal. Selamat malam, Pak Safrizal. Selamat malam, Mbak Lipiana. Kita juga akan sapa Pak Dadang Wihana dari Satgas COVID-19 Kota Depok. Selamat malam, Pak Dadang. Selamat malam, Assalamualaikum, Mbak Lipiana. Waalaikumsalam. Saya ke Pak Safrizal dulu ya, Pak Dadang. Pak Safrizal, jadi Depok ada di level berapa? 2 atau 4? Ya, tergantung melihatnya pada saat ini. Jadi begini, supaya enggak informasi tidak tersesat, sebaiknya saya jelaskan seperti apa mekanisme penetapan level terhadap pemerintah atau daerah kabupaten kota di seluruh Indonesia. Baik. Tidak ada yang berbeda karena masih satu jalur. Setiap hari Senin ya diadakan evaluasi penentuan level, termasuk evaluasi perkembangan COVID setiap minggu, dipimpin oleh Presiden, serta koordinator Jawa Bali, kemudian koordinator luar Jawa Bali untuk menentukan evaluasi. Data yang diambil adalah data pada hari terakhir pada masa periode, misalnya periode 1 minggu terakhir kemarin, ya tanggal 31 Januari. Tanggal itu diambil untuk menentukan 1 minggu berikutnya tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 Februari. Data yang diambil adalah data dari dashboard Kemenkes. Ya.
Data itu yang diambil, kemudian di exercise, ya. Kemudian baru ditentukan tiap kabupaten kota yang akan berlaku 1 minggu. Data yang diambil itu adalah data yang terus bergerak, ya. Jadi tanggal 1 tiap daerah menginput semua perkembangan situasi. Tanggal 2 diisi, tanggal 3 diisi. Jadi level terus bergerak. Sementara penentuan level itu untuk Jawa Bali ditentukan 1 minggu. Untuk luar Jawa Bali ditentukan 2 minggu sekali. Ya. Sementara data yang diupdate oleh pemerintahan daerah di dalam dashboard Kementerian Kesehatan itu setiap hari dapat berubah. Namun tidak mungkin kebijakan itu akan diubah setiap hari kan, karena butuh persiapan untuk melakukannya. Oleh karenanya setiap minggu ditetapkan pada hari terakhir periode pemberlakuan 1 minggu penetapan level PPKM, yang kemudian 1 minggu berikutnya diadakan evaluasi kembali untuk memperbaiki. Misalnya Kota Depok, tanggal 31 kemarin dalam data di Kemenkes itu adalah level 2. Sehingga pada tanggal 1 sampai tanggal 7, pemerintah atau Kota Depok itu berlaku PPKM di level 2. Kalau hari ini dicek, di data dashboard Kemenkes, berdasarkan data yang terakhir di-input, maka dalam data bisa level 4. Nanti tanggal 7 ya akan diadakan evaluasi kembali. Pada data pada tanggal 7 itu nanti akan menentukan periode berikutnya tanggal 8 sampai tanggal 15. Bisa saja Depok berdasarkan data terakhir karena akumulasi 1 minggu. Jadi tidak bisa data 1 hari lalu ditentukan level. Jadi 1 minggu akumulasi data 1 minggu untuk ditentukan level. Baik, nanti saya juga akan tanyakan apa indikator-indikator yang menentukan apakah memang hanya berdasarkan BOR atau level katakanlah penyebaran atau misalnya positivity rate begitu atau apapun itu. Tapi sebelum itu saya mau ke Pak Dadang dulu. Pak Dadang, jadi masih relevan nggak sekarang kalau Depok melihat situasinya seperti sekarang ada di level 2? Ya, perlu kami sampaikan terlebih dahulu apa yang disampaikan Pak Dirjen itu betul adanya dari perubahan Inmendagri yang 2 mingguan menjadi 1 mingguan. Dan kami yakin bahwa Inmendagri ini adalah regulasi yang mensinergikan kebijakan penanganan COVID-19 di daerah. Sehingga memang Kota Depok itu pasti dan sangat panut terhadap Inmendagri. Apa yang disampaikan Pak Dirjen memang kami memahami bahwa setiap hari memang kami memantau terkait dengan asesmen dari Kementerian Kesehatan. Nah, pada tanggal 29 dan 30, mohon dicek mungkin Pak Dirjen, di dashboard Kemenkes, kita itu berada pada level 3 kalau tidak saya lihat. Dan memang pada saat yang bersamaan, kami membutuhkan payung hukum dalam rangka mengambil langkah-langkah tindak untuk pengaturan pengetatan di dalam PTMT. Karena memang kasus PTMT sangat tinggi, akan tetapi dalam SKP 4 Menteri itu sudah dikunci. Daerah tidak bisa menambah syarat, dan di dalam Inmendagri 6 juga jika gubernur, wali kota, bupati tidak melaksanakan Inmendagri akan dikenakan sanksi. Nah, itu Jadi dia. memang dalam posisi itulah kami memang kesulitan. Pada saat tertentu kami harus mengambil langkah-langkah kebijakan taktis, terutama untuk PTMT.